Masyarakat jelata, kami hanya rakyat jelata, pendakwah kampung, menyarankan kepada Presiden, tinggalkanlah orang-orang yang hanya menyulitkan reputasi Bapak. Tapi sampah-sampah, kotoran-kotoran, virus-virus yang menempel di samping kiri kanan Bapak, harus dengan bijak Bapak sikapi. Di sana sini orang berteriak, protes tentang RUU, haluan ideologi Pancasila. Apalagi saya dengar ada orang-orang bayaran untuk bermain di media sosial untuk membela Bapak. Mereka bukan membela, justru hanya menghancurkan, menurunkan derajat reputasi Bapak. Ini orang-orang pengangguran, orang-orang yang tidak ada kerjaan, yang berdiam di kota Jakarta, memiliki sedikit kemampuan dalam bidang IT. Untuk menjelek-jelekan para ulama, menjelek-jelekan para habaib, menjelek-jelekan para oposan. Orang-orang inilah yang justru mengatakan tadi-tadinya Pancasila. Begitu Pancasila akan diperas menjadi Trisila, Ekasila, mereka tidak pernah ada yang berjudul Jokowi marah. Ini semua imbas daripada ketidakmampuan manusia, tetapi seolah-olah dia mampu. Kita sudah mendengar ketika gelaran Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan pada TV One dengan mengangkat tema Jokowi marah. Kita semua tahu bahwa kalau orang marah, berarti persoalannya bukan pada asumsi pikiran kita. Tekanan dalam jiwa kita yang begitu kuat membuat orang itu secara psikologis marah. Ada satu persoalan yang mereka lupa, bahwa dasarnya imannya seseorang terdesak dan kemudian secara psikologis terganggu, maka dia akan marah. Persoalannya dari mana? Persoalannya memiliki relevansi yang kuat nazar Ibrahim dengan sumpah para pejabat. Ketika seorang dilantik menjadi menteri, seorang dilantik menjadi presiden, bahkan seseorang dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan, anggota parlemen, dia disumpah. Saya bersumpah demi Allah. Inilah tekanan jiwa. Ditagih oleh Allah. Apa yang kita ucapkan pada hari itu dalam sumpah kita, ditagih oleh Allah. Apa yang kita ucapkan di dunia akan dicatat oleh Allah sebaik-baiknya. Suatu ketika nanti akan ditagih. Justru Allah menghendaki ketakwaan itu dibuktikan dalam ibadah berjamaah, mendengarkan tabligh, mendengarkan ceramah para ulama, mendengarkan ceramah para muballigh, para da'i, untuk menyampaikan risalah kitabullah Al-Quranul Karim, menyampaikan pembentukan karakter dalam susunan kalimat sabda yang disampaikan Rasulullah dalam as-sunnah al-hadis. Komparasi antara Al-Quran dan hadis inilah yang membentuk kehidupan umat manusia, khususnya kaum mukmin, untuk semangat hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat persoalan-persoalan yang terjadi karena manusia sudah jauh dari panggilan iman. Manusia sudah jauh. Manusia hanya bertarung dengan kekhawatiran, bertarung dengan ketakutan, bertarung dengan biaya hidup, kos hidup yang melanda hati dan jiwanya, melanda pikirannya, membuat manusia sumpek, membuat manusia tersudut, membuat manusia sadar bahwa dirinya tidak mampu. Tetapi oleh kesombongan, arogansi yang ada pada manusia, seolah-olah dia mengaku kuat, padahal dia sudah tidak mampu. Dan ini terbukti. Negara-negara yang ada di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan khususnya di Indonesia, perang berkecamuk di mana-mana. Isu tentang ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, persoalan politik yang menguak, yang merebak di publik, seakan-akan tak kunjung habis-habisnya. Dan terakhir, bahkan digelar dalam satu dialog bergengsi dalam sebuah tayangan televisi swasta yang ada di negara kita, TV One, tadi malam, di mana diberikan tajuk, yang berjudul Jokowi marah. Ini semua imbas daripada ketidakmampuan manusia, tetapi seolah-olah dia mampu. Ibrahim alaihissalam beserta putra tercinta Ismail duduk berhadapan, membicarakan, berdialog secara santun dan cerdas, membicarakan tentang makna perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim berkata kepada anak Ismail, putra tercinta, anak sematawayang, ya bunayya, ini arafil manami ani asbauka fansur masatar. Wahai anakku,
sesungguhnya aku bermimpi akan menyembelihmu. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketaatan, kesadaran yang tinggi, keikhlasan dan kesabaran. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, Ya aba tif'al ma'tumar satajidun insyaallah minasobri. Lakukan wahai ayahku, sesungguhnya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran inilah yang barangkali harus melekat kuat di dalam jiwa seorang pemimpin. Ibrahim adalah menggambarkan seorang pemimpin. Ismail adalah menggambarkan masyarakat. Leader ada yang dipimpin. Pemimpin akan membias pada leadership. Leader akan membias kepada leadership. Bias daripada persoalan-persoalan hidup masyarakat. Kita sudah mendengar ketika gelaran Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan pada TV One dengan mengangkat tema Jokowi marah. Kita semua tahu bahwa kalau orang marah, berarti persoalannya bukan pada asumsi pikiran kita. Tekanan dalam jiwa kita yang begitu kuat membuat orang itu secara psikologis marah. Keluar dari ucapan mulutnya, dan kemudian para pakar mulai berasumsi. Mulai dari pakar ekonomi, ahli kesehatan, ahli politik, pengamat politik, dan lain sebagainya. Beragam pendapat yang mereka sampaikan. Kebetulan saya menonton tayangan itu. Ada satu persoalan yang mereka lupa. Bahwa dasarnya imania. Seseorang terdesak dan kemudian secara psikologis terganggu, maka dia akan marah. Persoalannya dari mana? Persoalannya sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Kisah Ibrahim alaihissalam sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau pergi beribadah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, memohon doa, bermohon kepada Allah agar dikaruniakan sang putra, agar dikaruniakan seorang anak. Beliau berjanji bernasab di hadapan Allah, apabila engkau memberikanku keturunan, ya Allah, maka akan kupersembahkan sebagai kurban di hadapan. Memiliki relevansi yang kuat nazar Ibrahim dengan sumpah para pejabat. Ketika seorang dilantik menjadi menteri, seorang dilantik menjadi presiden bahkan, seseorang dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan anggota parlemen, dia disumpah. Saya bersumpah demi Allah. Inilah tekanan jiwa. Ditagih oleh Allah. Apa yang kita ucapkan pada hari itu dalam sumpah kita, ditagih oleh Allah. Ingatkah kita dalam pepatah kuno mengatakan, bermain air basah, bermain api letup. Apa yang kita ucapkan di dunia akan dicatat oleh Allah sebaik-baiknya. Suatu ketika nanti akan ditagih. Persoalan inilah, kami hanyalah ustadz, ya boleh katakan mubalik kampung, yang tidak memiliki wawasan luas sebagaimana para pakar, para ahli yang menafsirkan sebatas kemampuan pikiran daripada Jokowi. Mereka hanya membahas di atas permukaan air. Mindset, cara berpikir. Mereka tidak melihat persoalan psikologis yang sedang mendesak, yang sedang menekan jiwa seorang pemimpin. Maksudnya, di pundak Presiden Jokowi ada tanggung jawab 260 juta lebih penduduk Indonesia. Sepintas saya mendengar pidato beliau mengatakan 260 juta penduduk. Apakah kita tinggal tunggu mati? Masya Allah. Tekanan ini, desakan dalam jiwa ini, memberikan kontribusi kepada Ibrahim, justru tidak mengalah, justru tidak menyerah, tetapi merenung sedemikian baik, bertafakur, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunggu mimpi itu sampai berulang-ulang kali. Ketiga kalinya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, sudah 3 kali aku bermimpi wahai anakku, bahwa aku akan menyembelihmu. Ternyata mimpi itu datangnya dari Allah. Ini yang kemudian dilakukan oleh Ibrahim. Dengan langkah yang cerdas,
lompatan kemampuan pikiran yang begitu jernih, duduk, manggil anaknya berdialog, sang putra tercinta, berhadapan. Kemudian dikatakan, wahai anakku, sudah 3 kali aku bermimpi bahwa aku akan menyembelih. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan kesadaran jiwa yang tinggi, ketaatan, keikhlasan dan kesabaran, Nabi Ismail menjawab, ya aba tif'al, ma'tumar satajidun, insyaallah minasobirin. Wahai ayah, lakukanlah, sesungguhnya engkau akan mendapatiku, insyaallah, termasuk orang-orang yang sabar. Kesabaran seorang pemimpin, ketaatan masyarakat dibutuhkan menjadi relevansi yang kuat, menjadi satu pegangan hubungan erat secara psikologis dengan peristiwa yang dilakukan oleh para nabi. Kita semua tahu Presiden Jokowi itu adalah orang beriman. Presiden Jokowi itu adalah seorang Muslim. Beliau dalam berpidato terlihat sekali kekesalan beliau, kekecewaan beliau terhadap para pembantu-pembantunya, para menteri-menterinya. Duduk berdialog dengan santun dan cerdas, sebagaimana Ismail berhadapan dengan ayahnya. Dan dengan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa marah, dengan cepat Ismail menerima perintah itu. Dilakukanlah proses penyembelihan. Dibawa ke tepi Mina dengan menggenggam pisau yang sangat tajam. Ibrahim menggorok leher Ismail dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Jangankan luka, terkelupas sedikit pun pada leher Ismail, tidak ada bekasnya. Allahu Akbar. Ismail menjadi bertanya, wahai ayahku, engkau tidak mampu menyembelih aku karena kecintaanmu berlebih terhadap aku. Ibrahim menjadi marah, membanting pisau itu di atas batu, dan batu berbicara. Apa yang engkau kehendaki, wahai Ibrahim, belum tentu apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang menjadi keinginanmu belum tentu menjadi kehendak Allah. Masa Ibrahim sadar, digantikanlah Ismail dengan seekor domba yang besar, yang pernah dikorbankan oleh Habil ketika saudaranya membunuhnya. Ini yang menjadi perhatian penting bagi kita sebagai orang yang beriman. Jangankan kita yang beriman, orang yang tidak beriman, kafirun, menghadapi banyak ujian di dalam hidup. Apalagi kita yang mengaku Muslim. Kita yang bersumpah jabatan di hadapan Allah. Saya bersumpah demi Allah, untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan, untuk mengajak masyarakat Indonesia ini ada dalam kebahagiaan hidup. Dari segala komponen masyarakat Indonesia, terutama mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Dibutuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus melekat dalam jiwa seorang pemimpin. Di satu sisi secara psikologis kita melihat beban berat yang dipikul oleh presiden. Di samping kiri kanannya ada orang-orang yang berkepentingan memanfaatkan kepemimpinan beliau. Menjadi dilema yang sangat fatal. Fatalism, boleh dikatakan begitu. Para pakar politik berpikir sudah di luar jangkauan kemampuan beliau sehingga terlampiaskan dengan emosi, dengan marah. Sudah terdesak secara psikologis. Keimanan. Sama dengan Ibrahim, terdesak. Secara manusiawi, normal, orang akan berpikir. Ketika mengorbankan seorang anak satu-satunya semata wayang, yang sudah lama dinanti-nantikan, kemudian dikorbankan begitu saja. Pilihan itulah yang menjadi berat untuk kepemimpinan presiden di periode yang kedua ini. Kami hanya masyarakat jelata, kami hanya rakyat jelata, pendakwah kampung, menyarankan kepada presiden, tinggalkanlah orang-orang yang hanya menyulitkan reputasi Bapak,
yang hanya merendahkan wibawa Bapak sebagai seorang presiden.